Pemirsa, masih kembali ke topik kita yaitu bagaimana memerangi kemiskinan melalui pemberdayaan akan UKM. Nah, kita ingin bertanya dengan Bu Winnie tadi sempat kita sebut kaki lima dan juga pedagang mikro di pasar-pasar. Nah, ini menarik sekali Bu Winnie. Kalau bagi perbankan sendiri Bu, membiayai pembiayaan atau masuk ke dalam segmen market kaki lima dan mikro itu menarik nggak secara bisnis Bu? Secara bisnis menarik Pak ya, karena memang margin yang kita peroleh itu boleh dikatakan sangat memadai. Ya, juga termasuk di dalamnya bagaimana kita akan mencadangkan kalau untuk kredit bermasalah, margin itu sangat-sangat masih menguntungkan untuk perbankan. Memang di dalam hal memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, yang paling penting itu adalah sebetulnya pendampingan, karena mereka itu ya ada yang memang semangatnya besar ya untuk sukses, tapi ada juga yang ya belum mungkin sudah menyerah gitu ya. Etosnya Bu ya. ya. Jadi etos kerjanya ini memang perlu disemangati dan kebanyakan kalangan perbankan itu mungkin belum sampai ke sana. Jadi mereka mungkin hanya bicara secara ini mengenai bisnisnya saja. Tetapi sebetulnya banyak ide-ide ataupun apa ya arahan-arahan yang bisa diberikan supaya mereka itu menjadi lebih bersemangat, lebih inovatif dan tentunya lebih produktif. Pertanyaan sekarang Bu, tantangan terbesar dalam membiayai bisnis UKM ini apa Bu? Kalau dari banking teknis perbankan itu dari dulu tuh masalahnya kan jaminan ya. Karena itu kita memang sedang mengupayakan, walaupun Bank Indonesia sudah memberikan relaksasi ya terhadap banyak ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana supaya fasilitas ataupun pengembangan kredit untuk UKM itu menjadi lebih cepat, lebih mudah ya. Tapi tetap saja banyak bank yang masih ragu-ragu ya untuk apakah ini nanti akan kembali atau tidak. Walaupun jumlahnya itu kecil, tapi kalau memang banyak ya seperti tadi dikatakan misalnya 1 juta orang itu kita biayai aja itu juga sudah besar juga ya. Jadi memang disitulah bank biasanya memilih segmen, memilih jenis usaha, kemudian juga menetapkan misalnya pedagang kaki lima itu suka musiman ya, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia pulang kampung gitu ya. Seolah-olah ngilang gitu. Nah ini hal-hal seperti ini tentunya memerlukan jaminan. Nah jaminan inilah yang mungkin sekarang itu sedang ada proses untuk sistem penjaminan yang lebih memungkinkan bank itu mempunyai level of comfort ya, yang menyebabkan nanti lebih mudah di dalam memprosesnya. Nah pertanyaannya begini, ini mungkin untuk Bu Winnie dan juga Pak Agus. Tadi dikatakan bagaimana kalau UKM itu ada 1 juta, wah ini bisa kebayang nih, orangnya banyak sekali gitu kan. Nah, tapi kan UKM ini kan kadang-kadang kita lihat dagang di pasar-pasar, pemirsa juga mungkin sering beli barang kaki lima, barangnya becek dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Pak? Apakah perbankan itu bisa memiliki akses sampai ke ujung-ujung istilahnya ke tempat kantong-kantong UKM itu berada gitu loh Pak Agus? Ya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh bank ya. Yang pertama itu bank memberikan kredit langsung kepada orang per orang, jadi head to head gitu. Langsung straight direct ya. Tetapi kan itu retail jumlahnya ya, jumlahnya sangat besar sekali dan apalagi kalau jangkauan daerahnya itu sangat luas. Nah, yang jalan kedua yang ditempuh oleh perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia itu perbankan melakukan linkage ya, kemitraan dengan BPR, BPR Bank Perbudayaan Rakyat yang tersebar di seluruh wilayah sehingga BPR bisa lebih akses ke bawah. Nah, kemudian kami juga Kementerian Koperasi dan UKM ini bekerja sama dengan Bank Indonesia mengembangkan pola baru yaitu linkage program antara bank dengan bank umum dengan koperasi. Koperasi pun diikutkan ya. Misalkan contohnya ya, untuk di pasar-pasar itu kan jumlahnya banyak. Nah, bank tidak memberikan langsung kepada pedagang-pedagang pasar, tapi melalui Kopas, misalkan. Koperasi pasar. Koperasi pasar. Di sana ada unit simpan pinjamnya. Nah, diberikan ke sana, nanti Kopas memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan mekanisme dan persyaratan yang tentunya berbeda dengan perbankan. Jadi yang maju ke mekanisme pasarnya ini koperasinya. Gitu ya. Pertanyaannya begini Pak Agus, apakah tidak menimbulkan katakanlah beban overhead yang lebih tinggi? Ya, jadi beban overhead itu bisa ditutupi dengan jangka pinjaman, jangka waktu pinjaman. Misalkan ada margin di situ. Kalau koperasi pinjam ke bank itu biasanya jangka waktunya misalkan 3-5 tahun gitu ya.
Tetapi koperasi meminjamkan kepada anggotanya itu biasanya jangka pendek. Nah, kalau tadi dibicarakan juga bahwa ternyata menguntungkan gitu. Nah, kita ingin melihat dulu Bank DKI ini, Bu Winnie. Secara realnya, berapa besar perhatian Ibu kepada UKM ini bagi Bank DKI? Kalau dilihat dari portofolionya Pak ya, itu kita sekitar 60% itu adalah UKM. Artinya fasilitas kreditnya itu tergolong kepada kriteria UKM ya, meskipun itu berbeda-beda sesuai dengan industrinya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai sumber pendanaannya, karena kita misalnya yang SOP 005 itu Pak Agus ya, itu kan kita mendapatkan alokasi 60 miliar, tapi kita memberikannya sampai hampir mendekati 70 miliar dengan dana sendiri. Nah, itu kan salah satu bukti komitmen kami Pak. Jadi artinya bahwa memberikan kredit UKM juga merupakan bisnis yang menarik bagi perbankan sendiri ya. Nah pemirsa, bahwa kita melihat tadi untuk mencapai UKM yang mungkin sekian juta tadi Pak ya, tidak cukup hanya dengan perbankan yang ada, tapi juga bahkan bekerja sama melalui program linkage tadi ya, melalui koperasi pasar, juga melalui lembaga-lembaga lainnya. Nah kita akan bahas lebih lanjut hal ini, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.